Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Amar Mutadi dari kelas Manajemen 19E. Di sini saya akan menjelaskan kembali video terkait yang telah diberikan oleh Bapak, khususnya terhadap video 1 yang video 2 mengenai obligasi. Oke, yang pertama mengenai obligasi adalah surat utang yang diterbitkan oleh entitas pemerintahan atau perusahaan dalam jangka waktu tertentu. Arti obligasi yaitu sering disebut dengan surat pengakuan utang atau surat utang saja. Dalam pengertian obligasi, penerbit surat utang tersebut berarti mengakui telah berutang pada pembeli obligasi sesuai dengan waktu jatuh tempo yang disepakati. Sederhananya, penerbit obligasi adalah debitur, sementara pembeli obligasi adalah kreditur atau investor. Pembayaran yang harus dilunasi tersebut yakni utang pokok ditambah dengan bunga. Dalam obligasi, istilah ini lebih sering disebut sebagai kupon. Obligasi sendiri merupakan instrumen investasi yang bisa dipilih investor di pasar modal selain efek saham yang diperdagangkan. Dikutip dari laman Otoritas Jasa Keuangan, berbeda dengan saham yang memberikan hak kepemilikan kepada pemegangnya, obligasi sebenarnya merupakan pinjaman yang investor berikan kepada suatu perusahaan atau pemerintah. Obligasi adalah surat utang jangka panjang yang diterbitkan oleh perusahaan atau pemerintahan dengan nilai nominal dan waktu jatuh tempo tertentu. Meski ada tanggal jatuh tempo, bukan berarti obligasi tersebut dipegang hingga jatuh tempo, karena sebenarnya dapat diperjualbelikan pada pasar sekunder. Perbedaan saham dan obligasi lainnya adalah pada risiko. Obligasi adalah investasi yang minim risiko, bahkan bisa dibilang tanpa risiko jika arti obligasi diterbitkan oleh pemerintah. Contoh dan jenis obligasi. Ada beberapa jenis dan contoh obligasi yang diterbitkan dan diperdagangkan di pasar modal. Berikut ini jenis obligasi, yaitu obligasi korporasi, yang merupakan obligasi yang diterbitkan oleh perusahaan swasta nasional termasuk BUMN dan BUMD. Kemudian surat utang negara atau SUN, atau surat berharga yang diterbitkan oleh pemerintah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2002. Dan yang ketiga adalah suku korporasi, yang merupakan instrumen berpendapatan tetap yang diterbitkan berdasarkan prinsip syariah sesuai ketentuan BAPEPAM dan LK NP IXA 13 tentang efek syariah. Surat berharga syariah negara atau SBSN, yang merupakan surat berharga yang diterbitkan oleh pemerintah berdasarkan syariah Islam sesuai dengan Undang-Undang Nomor 19 2008 tentang surat berharga syariah negara atau SBSN. Kemudian efek beragun aset atau EBA, yang merupakan efek bersyarat utang yang diterbitkan dengan underlying aset sebagai dasar penerbitan maksud saya. Yang terakhir, semua instrumen itu sudah dapat ditransaksikan dan atau dilaporkan perdagangan yang melalui Bursa Efek Indonesia atau BI. Obligasi pemerintah dinilai lebih aman karena pemerintah berwenang membebankan pajak dan mencetak uang. Kemudian dilanjut kepada pemaparan daripada video 2 yang menjelaskan konsep dasar obligasi, yaitu hutang yang pengembaliannya dilengkapi dengan bunga. Oleh karena itu, MUI mengeluarkan fatwa bahwa obligasi konvensional tidak dibenarkan berdasarkan prinsip syariah. Untuk memberikan jalan keluar, lahirlah obligasi syariah. Obligasi syariah adalah salah satu bentuk efek atau surat berharga, sehingga mekanisme jual belinya tidak jauh berbeda dengan saham. Obligasi syariah dibagi menjadi dua, yaitu berdasarkan akad mudharabah dan ijarah. Obligasi syariah ijarah inilah yang biasa disebut dengan sukuk retail. Pengertian obligasi syariah dalam Islam. Obligasi dikenal dengan sukuk atau sertifikat, sehingga dapat disimpulkan pengertian obligasi syariah merupakan alat investasi atau transaksi dengan menerapkan sistem pembiayaan dan pendanaannya sesuai dengan hukum syariat Islam yang berlaku. Fatwa Dewan Syariah Nasional atau DSN tahun 2002 menyatakan jika pengertian obligasi syariah adalah suatu berharga jangka panjang yang berprinsip syariah dan dikeluarkan emiten kepada pemegang suatu obligasi berbentuk bagi hasil dan pembayaran kembali dan obligasi pada jatuh tempo tertentu. Dapat disimpulkan, dalam pelaksanaan obligasi berbasis syariah ini menggunakan proses akad, mulai dari ijarah, istisna, salam, muharabah, mudharabah, serta musyarakah. Oke, masuk ke jenis-jenis obligasi syariah. Di bawah ini ada beberapa jenis obligasi syariah yang kini berkembang di Indonesia. Yang pertama, obligasi mudharabah. Itu jenis obligasi syariah yang dalam penerapannya menggunakan akad mudharabah. Akad mudharabah adalah akad bekerjasama antara investor dan peminjam
Dalam proses akad ini, investor hanya perlu untuk menyediakan modal dana penuh dan untuk emiten mengelola dana tersebut dengan jujur dan mandiri. Jika nantinya pihak emiten melakukan kelalaian dalam pengolahan dana, maka emiten diwajibkan menjamin seluruh kerugian yang ada dan membuat surat pengakuan hutang. Yang kedua, obligasi ijarah. Sesuai dengan namanya, obligasi syariah ini menggunakan akad ijarah yang mana proses akad ini mengambil manfaat melalui jalan penggantian maksudnya. Sehingga dapat dikatakan jika pemilik dana akan memberikan kebebasan kepada emiten dalam menggunakan dana tersebut melalui persyaratan pemberian imbalan untuk pemilik dana. Dalam obligasi ijarah ini, pihak investor bertindak sebagai mustajir atau penyewa sekaligus mujir atau pemberi sewa. Yang ketiga, ada obligasi istisna. Obligasi syariah ini menerapkan akad istisna dalam prosesnya. Akad istisna adalah perjanjian yang mana kedua belah pihak telah menyetujui jual beli termasuk pembiayaan barang atau jasa. Karakteristik obligasi syariah. Meskipun sangat berbeda dengan obligasi konvensional, namun sayangnya masih banyak masyarakat di Indonesia yang belum memahami bagaimana penerapan obligasi syariah. Karena itulah pengertian mengenai obligasi syariah terutama pada karakteristiknya penting untuk dipahami. Adapun beberapa karakteristik yang dimiliki oleh jenis obligasi berprinsip syariah ini antara lain obligasi syariah lebih menekankan pendapatan investasi tidak berdasarkan tingkatan bunga yang sudah ditentukan sebelumnya. Untuk tingkat pendapatan di dalam obligasi syariah ini lebih menekankan pada tingkat rasio bagi hasil atau nisbah, yang mana besarannya sudah disepakati pihak investor dan emiten. Mekanisme obligasi syariah berada dalam pengawasan pihak wakil amanat serta Dewan Pengurus Syariah. Yang keduanya berada di bawah naungan Majelis Ulama Indonesia atau MUI sejak dari tanggal penerbitan obligasi hingga masa penerbitan obligasi. Jenis industri yang dilakukan oleh emiten dan hasil pendapatan perusahaan yang menerbitkan obligasi tersebut harus tidak mengandung unsur-unsur non-halal. Selain itu, dalam obligasi syariah tidak diberlakukan istilah bunga. Pengembalian dana yang berkaitan dengan aset, akad serta tujuan pendanaan umumnya berbentuk imbalan yang didapatkan dari uang sewa atau ujrah, fee margin, hingga bagi hasil atau sumber lain yang sesuai akad yang telah disepakati. Dalam konsep obligasi syariah atau sukuk, perdagangan bukan dinilai dalam bentuk surat hutang, maksudnya surat hutang, namun sebagai penjualan terhadap kepemilikan aset yang mana menjadi dasar penerbitan. Sukuk juga mempunyai investor-investor dengan basis yang cukup luas, yaitu mencakup investor syariah hingga investor konvensional. Oke, mungkin cukup sekian pemaparan kembali dari video yang telah Bapak berikan, khususnya video pertama dan video kedua. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.